Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma, Soti Hotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dwita Aryani, nomor peserta 140967500017. Nomor induk mahasiswa 02501250132027. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori BES 3 tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Buddha di LPTK STABN Sriwijaya, Tangerang. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi beragamnya ritual keagamaanku di kelas 11 SMA Setiabudi, Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Namo Buddhaya. Selamat siang semuanya. Siang. Oke. Baik, sebelum memulai, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Sekarang untuk Aprilina ketua kelas di sini ya. Ya, silakan yuk maju pimpin doa. Yang lain teman-temannya berdiri. Ambil posisi, bersikap anjali. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan Carita Namaskara Gata. Arahang Samansa Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Ketika kita sudah berdoa, kita bersama-sama untuk menyanyikan satu lagu wajib ya. Mungkin anak-anak bisa bersikap berdiri tegak, kita bisa nyanyi bersama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Setelah kita berdoa, menyanyikan lagu wajib, kita bersama-sama untuk duduk hening dan melaksanakan meditasi. Silakan anak-anak mengambil sikap posisi senyaman mungkin, rileks, tidak usah tegang ya. Usahakan badannya tegak, tidak bersandar. Oke, meditasi kita mulai. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Baik. Jangan cuma baik biar gak monoton ya. Kalau ditanya kabar, gimana kabarnya? Baik. Kayak gak ada semangatnya gitu ya. Sekarang kita ganti nih. Kalau kalian ditanya, gimana kabarnya? Kalian jawab, hebat, mantap, luar biasa. Ya? Bisa? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Hebat, mantap, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Adakah hari ini yang tidak datang atau hadir semua? Hadir ya? Oke, masih semangat kan? Masih. Sebelum ini Ibu mau lihat kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah? Coba dicek dulu deh. Dari kerapian seragam, kelengkapan buku kalian. Ada bawa buku semua? Bawa. Sambil dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah diambil. Ya, ada tidak? Bersih? Oke. Ya. Oke ya, berarti sudah siap. Buku semua aman? Bawa? Bawa. Nih, seperti biasanya di setiap pertemuan kita membuat kesepakatan kelas. Jadi di pertemuan ini kita sepakati ya, apa saja sih kesepakatan kelasnya? Yang pertama itu kita harus saling menghormati meski memiliki tradisi atau pandangan yang berbeda. Biar gak ngantuk, biar kita belajarnya juga happy, kita penyegaran dulu ya, biar gak ngantuk. Kita ada yang namanya ice breaking. Boleh semuanya berdiri biar semangat. Jangan ngantuk lagi ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Ibu mau menyanyi
menyampaikan kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu kegiatannya? Yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran kita. Apa sih proses kita hari ini yang akan kita lakukan? Yang pertama itu kita akan menyimak video dan materi yang akan Ibu jelaskan. Yang kedua itu ada proyek mini dan kalian akan melakukan presentasi. Yang ketiga ada refleksi. Tujuannya apa? Tujuannya itu pertama kalian harus mampu mengidentifikasikan keragaman ritual agama Buddha. Yang kedua, kalian juga harus mampu memahami keragaman ritual agama Buddha. Sebelumnya kalian masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Kemarin itu belajar mengenai apa? Keragaman budaya. Ya, ada yang masih ingat apa itu keberagaman? Oke, silakan, Maxen. Keberagaman adalah kondisi di mana suatu wilayah terdapat banyak perbedaan seperti perbedaan ras, suku, budaya, agama, dan lain semacamnya seperti adat beserta kepercayaan masing-masing. Oke, betul ya. Jadi keberagaman itu kondisi di mana masyarakat itu mengalami perbedaan, baik itu dari segi aspek kehidupan, dari agama, suku, bahasa, ya, ras, dan masih banyak lagi. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya, di pertemuan kita hari ini kita belajar tentang keberagaman atau beragamnya ritual keagamaanku. Nah, sebelum kita memasuki, apakah kalian sudah memahami sih tentang ritual keagamaan atau pernah dengar istilah itu? Ibu mau bertanya dulu, bagaimana sih menurut pendapat kalian ya? Menurut pendapat kalian bagaimana ritual dalam agama Buddha itu? Oke? Ritual adalah praktek keagamaan berupa kegiatan keagamaan yang dapat dilakukan secara berulang, misalnya puja bakti, meditasi, dan lain-lain. Oke, mantap ya. Ritual itu adalah rangkaian kegiatan ibadah ya yang bisa kita lakukan secara berulang ya, dengan aturan tertentu secara teratur atau sistematis. Contohnya apa? Contohnya yang udah dikatakan tadi oleh teman kita, yaitu seperti puja bakti, meditasi, atau perayaan hari-hari besar. Tujuan utama umat Buddha melakukan ritual, Aprilina? Untuk memperdalam keyakinan, menumbuhkan kebajikan, berbakti, serta menghormati Triratna. Oke, tujuannya apa? Kita juga bisa memberikan penghormatan kepada Triratna. Apa itu Triratna? Tiga permata. Tiga permata apa saja? Oke, Buddha, Dharma, dan Sangha ya. Kalian, pernahkah kalian melakukan ritual? Pernah. Contohnya apa? Meditasi, puja bakti. Terus? Ada lagi nggak? Baca parita. Terus? Banyak contoh. Ulambana, betul ya. Katina, Waisak ya. Asada, Maga Puja ya, banyak ya. Ibu akan menampilkan video. Coba kalian simak apa sih yang kalian tangkap dari video ini gitu. 4 perayaan hari besar Buddha. Selain hari raya Waisak, umat Buddha juga merayakan 3 hari besar lainnya. Di antaranya Katina, merupakan perayaan Buddha. Apa sih yang kalian dapatkan atau yang kalian pahami dari video tersebut? Tadi kan di video tadi menampilkan tentang apa sih? Hari-hari besar agama Buddha. Hari-hari besar agama Buddha itu kalau kita lakukan itu termasuk contoh dari ritual kita, bukan? Ya. Di sini ada kita bahas mengenai pengertian ritual. Tadi sebelum memasuki pembahasan, rupanya kalian juga sudah tahu loh apa itu ritual ya. Tadi juga sudah dijawab oleh teman kita. Tapi di sini Ibu akan memperjelas lagi, ritual itu adalah serangkaian kegiatan ibadah yang dilakukan secara berulang-ulang ya, dan dilakukan dengan aturan tertentu. Tentunya penuh makna dan memiliki tujuan spiritual. Keberagaman ritual dalam agama Buddha itu dipengaruhi oleh apa saja? Di sini kita ambil ada 2 poin. Keberagaman dalam agama Buddha, ritualnya tentunya ya dipengaruhi oleh yang pertama ada aliran atau sekte. Yang kedua dipengaruhi oleh budaya setempat. Selanjutnya di sini ada fungsi ritual dalam Buddhisme, ada 4 poin. Ibu minta kepada Maxen untuk membacakan. Fungsi ritual dalam Buddhisme yang pertama sebagai bentuk penghormatan kepada Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Kemudian yang kedua menguatkan keyakinan dan ketekunan berlatih. Yang ketiga media melatih disiplin, konsentrasi serta pengembangan batin.
Dan yang keempat terakhir, wadah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam komunitas umat. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak bertanya, Ibu yang bertanya. Dari penjelasan ini mengenai beragamnya ritual agama Buddha, apa sih yang kalian tangkap? Silakan, Fiona. Dalam agama Buddha sangat beragam dan dipengaruhi oleh tradisi dan budaya di setiap negara. Misalnya aliran Theravada berdoa dengan membaca parita, sedangkan aliran Mahayana berdoa dengan iringan alam. Oke, mantap. Dari pemahaman kita, berarti dari tujuan pembelajaran kita tadi udah ada yang tercapai kan? Memahami, bisa menceritakan kembali, ya kan? Mengidentifikasi udah bisa. Oke, setelah ini Ibu kemarin kan sudah membagikan kelompok. Apakah ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 mana? Ini 1, 2, ini 2, 3, ini ya. Oke. Setelah kalian udah duduk sesuai dengan kelompoknya, di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. 3. Bisa kalian buka, silahkan dibuka. Di dalam LKPD itu, di dalamnya sudah ada petunjuk penggunaan atau pengerjaan LKPD-nya. Dan ada tujuannya ya. Di situ ada 2 poin yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu kalian mengerjakan esai. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, yang kedua, kalian harus mengerjakan proyek atau tugas proyek berupa poster. Mengenai apa? Mengenai contoh ritual keberagaman. Kalau kalian ada yang bingung, disilakan bertanya sama Ibu. Kita buat ketentuan ya, kesepakatan ya dalam mengerjakan ini waktunya 30 menit. Ya. Kalian contoh ritualnya ambil tentang apa? Pindapata. Boleh. Oh iya, kalau sudah selesai misalkan editannya, silakan nanti kalian bisa kirimkan ke Ibu melalui WhatsApp ya. Kalian punya nomor Ibu kan? Ada? Ada yang nggak punya? Nggak ada? Iya, contoh ritualnya udah ketemu. Sekarang cari maknanya. Kalau esai sudah selesai, boleh dikumpulkan LKPD-nya ke Ibu. Iya. Oh, sudah kirim. Oke, nanti Ibu cek. Udah kirim juga. Siapa deh yang mau ingin maju duluan? Mana dulu? Oke, silakan ya. Siap-siap kelompok 1 dulu. Boleh. Selamat siang semuanya. Selamat. Namo sayang budaya, namo budaya. Kami dari kelompok 1. Izinkan kami menggunakan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiona dan kami akan mempresentasikan hasil oleh kami tentang contoh ritual ulang bana dan akan disampaikan oleh Dewi kepada Dewi. Kami persilakan. Pengertian ulang bana itu dalam tradisi kita untuk menghargai leluhur dan saya akan menjawab pertanyaan bulan Dulina. Bulan 7 yang dikenal sebagai ulang bana atau bulan bakti yang dilaksanakan sebelum tanggal 15. Yuk lanjut, kelompok 2 silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Namo budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang Pindapata bersama teman saya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Selamat siang, namo saya Ari Budaya, namo budaya. Namo budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan dari Lina sebagai moderator. Peristiwa agung yaitu kelahiran Buddha Gautama, mencapai ajarannya dan bapaknya. Oke, dari hasil kerja kalian dari LKPD, kalau sudah nanti dikumpulkan ya 1 orang. Mungkin boleh bergerak 1 orang. Ibu minta tolong sama Fiona. Oh, boleh, Fiona atau Michael boleh. Dari hasil kerja kalian berdasarkan, terima kasih, LKPD ini ada esai dengan ada tugas proyek. Kalian sangat kreatif dan tadi sudah Ibu cek, sudah Ibu lihat dari hasil jawaban kalian juga bagus, sesuai. Dan dari Ibu bahas sedikit mengenai presentasi tadi. Dari contoh ritual yang kalian ambil sudah benar semua, sudah tepat. Dan hanya saja sedikit koreksi,
Mungkin ada tampilan tulisannya mungkin agak diperbesar biar lebih jelas lagi ya. Dan kalau untuk presentasi usahakan kita tuh menghadap ke yang kita jelaskan gitu ya. Dari sini ada yang ingin kalian sampaikan? Tidak, sudah cukup jelas? Sudah. Sebelum ini kita tutup pembelajaran kita, Ibu akan membagikan kalian kertas refleksi, kalian tuliskan jawaban kalian di sini mengenai proses pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, terima kasih. Oke, masih semangat? Sebelum ini Ibu mau tes konsentrasi dulu deh. Ya. Kalian pernah mendengar atau pernah melakukan yang namanya tepuk Triratna? Pernah ya, kalau sudah pernah berarti udah tahu, berarti ya harus konsentrasi, kita melatih konsentrasi kita walaupun udah siang harus konsentrasi. Kita coba. Buddha, Dhamma, Buddha, Triratna. Oke, mantap. Kegiatan pembelajaran kita tadi ada 3 poin yang harus kita harus capai. Menonton video, mendengarkan materi sudah. Apalagi? Ada yang ingat yang kedua? Tugas proyek mini sudah. Yang ketiga refleksi sudah. Berarti kegiatan hari ini sudah tercapai semua. Dengan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai semua. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini dengan materi beragamnya ritual keagamaanku, yaitu ritual adalah wujud penghormatan kepada Triratna atau Buddha, Dhamma, dan Sangha dan sebagai bentuk praktik spiritual. Lalu seragam ritual itu dipengaruhi oleh tradisi, aliran, dan budaya setempat. Tapi walaupun berbeda memiliki tujuan yang sama. Dan sikap yang benar saat melakukan ritual itu harus kita tetap memiliki toleransi dan pengertian yang benar. Oke, sampai di sini sebelum kita akhiri, kita bacakan inspirasi Dhamma bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Kapanpun di dunia ini kedengkian tidak pernah redam oleh kedengkian, sebaliknya menjadi redam oleh ketidakdengkian. Ini adalah ajaran sepanjang zaman. Dhammapada 15 syair. Iya, Dhammapada 15 syair 197. Pembelajaran pada siang hari ini sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari, kita praktekkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kita tadi diawali dengan berdoa, sekarang kita tutup kembali dengan berdoa. Tadi dipimpin oleh Aprilina perempuan. Sekarang penutupan kira-kira mau perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oke, laki-laki. Silakan kepada Maxon untuk memimpin doa. Teman-teman silakan berdiri. Silakan beranjali. Marilah bersama-sama kita membacakan Parita Namaskara Data. Arahang sama Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya. Oke, silakan rapikan kembali tempat duduk, buku, dan bisa pulang berhati-hati.